Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat, kuat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Oke. Dan ini kita akan belajar bersama mengenai tema 5. Kita sudah masuk ke subtema 3, yakni pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba anak-anak bisa dibuka di buku paketnya, yakni di buku paket tema 5, subtema 3 di pembelajaran yang pertama. Nah, setelah kalian buka, coba amati gambar ini. Ini ada gambar apa ini? Ya, ini gambar yang pertama. Ini ada menggambarkan suasana hujan ya. Coba perhatikan. Pada saat suasana hujan, orang-orang pada memakai payung, terus memakai jas hujan, terus ya ada yang pakai payung, ada yang pakai jas hujan. Terus gambar yang kedua ini menggambarkan cuaca sedang panas ya, cuaca sedang panas atau cerah. Jadi di situ ada gambar orang sampai berkeringat ya, karena cuacanya sedang panas. Kemudian ada yang membeli es krim. Nah, ini karena cuaca panas. Oke. Nah, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, terkadang berawan, terkadang mendung atau hujan ya. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu ketiganya adalah yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga adalah air. Ini 3 unsur yang mempengaruhi cuaca. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Ya, tentunya misalnya pada saat hujan kalian tidak bisa bebas beraktivitas di luar rumah. Nah, tapi kalau pada saat suasana cerah, kalian bisa bermain banyak beraktivitas di luar rumah, seperti bisa bermain bola, bisa bermain dengan teman-teman di luar rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat suasana hujan kalian tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, oke, itu contoh dari pengaruh cuaca yang kita rasakan. Oke, selanjutnya nah ini tadi seperti gambar yang kalian amati tadi. Nah, cuaca kan berpengaruh kepada kehidupan manusia ya. Pada saat cuaca hujan, orang-orang pada pakai payung dan pakai mantel. Pada saat cuaca panas, orang-orang berkeringat dan membeli es krim, dan tentunya tidak memakai jas hujan, memakai pakaian biasa. Nah, ayo membaca.
Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Suratnya seperti di bawah, seperti ini. Nah, Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, ini adalah suratnya. Nah, ayo berdiskusi. Nah, rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Kemudian uraikanlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti kalian menulis di sini. Nah, oke, kita jawab bersama-sama. Nanti kalian bisa menambahi. Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi di 2 Agustus 2017 di Denpasar. Kalian bisa melihat atau mengamati surat tadi di bagian pojok kanan atas ya. Itu adalah kapan dan di mana peristiwanya terjadi. Nah, ini di pojok kanan atas. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Nah, itu peristiwa yang diceritakan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, untuk menanggulangi, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada ya. Terus siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, yang mengalami peristiwa itu adalah warga sekitar Gunung Agung ya. Itu adalah peta pikirannya. Kalian bisa menambahkan barangkali ada yang belum tertulis di sini ya. Nah, sekarang tulis hasil rangkuman dan yang kedua tulis cara membantu teman yang terkena bencana ya. Di ayo berdiskusi ini kalian perintahnya yang pertama menulis hasil rangkuman, yang kedua menulis cara membantu teman yang terkena bencana ya. Oke, tulis rangkumannya. Nah, rangkumannya seperti ini contohnya ya. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Ini contoh yang saya dapatkan. Anak-anak bisa menambahkan ya. Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Untuk menanggulangi hal tersebut, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi dan membutuhkan pakaian, makanan, selimut, serta peralatan sekolah. Diskusikan bersama teman bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini. Nih. Untuk yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka, seperti pakaian dan selimut.
Selain itu, kita juga bisa memberikan peralatan sekolah agar teman-teman seumuran kita bisa sekolah walaupun sengsi. Ini contohnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Ya. Nah, di sini ada beberapa benda-benda atau makanan atau barang-barang. Nah, dari benda-benda, makanan dan peralatan dan barang-barang ini, coba kalian kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Nah, kelompokkan menurut yang cocok untuk cuaca panas dan kelompokkan mana yang cocok untuk cuaca yang dingin. Nah, kalian bisa menuliskannya di kolom ini ya. Kalian menuliskan kelengkapan cuaca panas dan kelengkapan cuaca hujan. Ini sudah diberi contoh. Yang pertama, kipas bambu. Untuk yang cuaca hujan, payung. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kelengkapan di cuaca panas, ada kipas bambu, es kelapa muda, jus buah, kipas angin, topi pantai, cendol atau dawet, baju kaos, es pisang hijau. Jadi pada saat cuaca panas itu lebih enak itu makan sesuatu yang dingin-dingin ya, contohnya es, jus atau dan lainnya. Yang kedua, kelengkapan cuaca hujan. Di sini ada jas hujan, selimut, teh hangat, wedang ronde, bakso, sup ayam dan jaket. Nah, jadi pada saat cuaca hujan itu enaknya kita mengkonsumsi makanan yang hangat-hangat ya. Ya, seperti teh hangat, selimut, wedang, bakso dan lain sebagainya. Oke? Bila ada benda-benda yang belum saya masukkan ke sini, bisa kalian masukkan. Nah, oke, lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, tuliskan pernyataan matematika seperti contoh 1 berikut ini. Nah, ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Nah, kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, coba cermati pernyataan matematika ini ya. Ibu membawa 1 loyang kue bolu. Berarti membawa kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi berapa? Menjadi 4 bagian. Nah, otomatis setiap bagian itu ada adalah berapa? Ya, 1/4 ya. Setiap bagian itu adalah 1/4. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Nah, Dayu makan 1 potong kue. Berarti yang dimakan Dayu berapa? Yang dimakan Dayu adalah 1 potong dari 4 potong, atau bisa ditulis 1/4 atau 1/4. Nah, ayah pun makan 1 potong kue. Nah, jadi ayah juga makan 1 bagian dari 4 bagian, atau 1 potong dari 4 potong. Maka yang dimakan ayah ada 1/4 atau 1/4. Nah, berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Berarti kita ya, jadi kue Dayu yang dimakan ayah. Berarti ya. Nah, nih yang dimakan Dayu adalah 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. Ditambah yang dimakan ayah 1 bagian dari 4 ya, 1
seperempat. Ini 1 ini kue yang dimakan. Sedang 4 ini semua bagian kue ya. Yang bawah ini semua bagian kuenya. Sama dengan berapa jumlahkan? Nah, yang atas ini ditambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk yang bawah ini tidak perlu dijumlahkan. Kalau yang bawah ini sama, angkanya sama, itu tinggal menuliskan saja. Jadi tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan cukup yang atas ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang bawah ini adalah 4, cukup ditulis 4 ya, karena ini sama. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Nah, ingat, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Ya, jadi 1 batang itu isinya 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Ya, jadi di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Terus berarti yang dimakan Dayu berapa? Nah, yang dimakan Dayu kan 3. Seluruh coklatnya ada 10. Berarti yang dimakan Dayu adalah 3 bagian dari 10 bagian, atau 3 potong dari 10 potong. Jadi 3/10 atau 3/10. Nah, yang kedua ini, ibu makan 2 potong coklat. Nah, berarti yang dimakan ibu ada 2 potong. 2 potong dan keseluruhan tadi ada 10 potong. Ya, keseluruhan coklatnya ada 10 potong. Yang dimakan ibu 2 potong, berarti 2 seluruh bagian ada 10 atau 2/10. Nah, berapa bagian yang dimakan Dayu dan ibu? Nah, berarti berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Berarti kita menambahkan ya, yang dimakan ibu dan yang dimakan Dayu. Nah, yang dimakan Dayu tadi 3 bagian dari keseluruhannya ada 10 bagian, jadi 3/10. Yang dimakan ibu ada 2 potong dari 10 potong, keseluruhannya ada 10 potong, jadi 2/10. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk yang bawah tidak perlu dijumlahkan. Kalau sama ditulis sama saja. Jadi kalau di sini 10, 10 di sini juga 10. Tulis sekali aja, yang bawah tidak perlu dijumlahkan. Oke, selanjutnya. Nah, ayah membeli roti manis 1 balok. Nah, roti dipotong menjadi 5 bagian. Ya, jadi dari roti tadi awalnya 1, kemudian dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Ibu makan 1 potong. Nah, berarti yang dimakan ibu berapa? Jadi 1 bagian dari 5 bagian. Maka pecahannya adalah 1/5, 1/5. Kemudian ayah makan 2 potong. Berarti yang dimakan ayah adalah 2 potong dari 5 potong. Ya, 2 potong dari 5 potong, maka pecahannya adalah 2/5. Nah, ini yang dimakan ayah, ini yang dimakan ibu. Pertanyaannya, berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Nah, berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Berarti bagiannya adalah ini dijumlahkan, yang dimakan ayah ditambah dengan yang dimakan ibu. Maka hasilnya ya, ini dijumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, ya benar. Kemudian yang bawah tidak perlu dijumlahkan, cukup ditulis saja. Nah, jadi yang dimakan, bagian roti yang dimakan ayah dan ibu adalah 3/5. Nah, oke, selanjutnya di sini ada, tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nah, ini ada pecahan yang berpenyebutnya sama. Ini
sama ya. Nah sekarang kalian jumlahkan, tinggal menjumlahkan tadi sama seperti tadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Langsung ini yang bawah tidak usah dijumlahkan, berarti 2/3. Nah yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus yang bawah tidak perlu dijumlahkan, cukup ditulis 1 aja ya, 5/8. Yang ketiga, yang C, 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang bawah tidak usah ditambahkan, jadi yang per 5 karena sama, berarti tulis saja salah satu 5, berarti 5/5. Oke. Untuk D, E, F, G, H, I bisa kalian buat latihan di rumah ya. Untuk yang H dan I ini kok ada 3 Pak? Nah, sama ya. Jadi kalian yang atasnya dijumlahkan, 3 ditambah 2 ditambah 5 per ini 15 berarti per 15. Berarti 3 ditambah 2 tambah 5 per 15 hasilnya. Kalian hitung sendiri. Oke? Selanjutnya ayo berkreasi. Nah, ini kalian membuat poster ya, membuat poster. Alat-alat yang dibutuhkan ini. Yang dibutuhkan ada penggaris, ada pensil warna, penghapus dan rautan pensil. Nah, yang dibutuhkan ini. Terus langkah membuatnya ini. Yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Nah, dari garis tepi ini jaraknya 5 cm dari sini ke sini itu 5 cm. Dari samping ini diberi jarak 5 cm. Dari sini, dari bawah ya juga 5 cm, dari samping kiri juga 5 cm. Nah, terus yang kedua, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Nah, ini hiasan dekoratif. Nah, bisa diisi seperti ini, bisa ini. Hiasan dekoratif kan bisa ini kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, ini seperti ini. Atau ini garis-garis ini. Garis-garis horizontal, vertikal, garis horizontal, garis vertikal, horizontal, vertikal ini. Atau seperti ini. Ya, seperti garis-garis ini. Ya. Seperti garis-garis ini. Atau seperti ini, bisa nulis seperti ini ya. Nah, terus yang ketiga, buatlah pola garis pada tepi poster. Nah, ini sudah dibuat pola. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Nah, ini bisa dipadukan dengan bidang datar. Nah, berilah warna untuk pola garismu. Nah, ini dikasih warna. Nah, polanya. Terus yang keenam, setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat ya, seperti ini contohnya. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, kumpulkan di kelas 3 pakaian layak pakai, peralatan sekolah, tas, sepatu, buku-buku, selimut, uang untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung di Bali. Ditunggu hingga akhir September. Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu ya. Poster ini adalah isinya adalah ajakan untuk berbuat kebaikan. Nah, kalian bisa menulis dengan ajakan-ajakan yang lain. Ya, ajakan-ajakan lain misalnya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Boleh ya. Atau gimana, intinya ajakan untuk berbuat kebaikan ya. Oke, sudah cukup. Sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan, semoga mudah dipahami dan kalian bisa menerimanya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.